Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Ini suaraku agak serak. 2 hari ini aku nggak bikin video karena apa? Suaranya serak. Ini batuk aku teman-teman. Di sini itu musim ya, musim batuk, pilek. Tapi udah agak baikan dan insya Allah besok puasa. Oh ya, ngomong-ngomong soal puasa, ini teman-teman diawali tadi atau besok? Karena di tempatku di sini itu ada yang tadi, ada yang juga dimulai besok ya. Kalau aku dan istri, anak-anak, insya Allah besok. Cuman kalau untuk mertua ya di gangnya mertua itu memang puasanya dimulai tadi ya. Dan sudah 2 kali traweh. Kalau aku ini baru sekali ini teman-teman trawehnya ya. Ini traweh pertama dan aku baru pulang traweh, ngopi-ngopi sebentar terus bikin video. Oke lah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang bisa mengganggu atau membatalkan puasa ya. Untuk teman-teman yang memang tidak kuat gitu ya, kalau lihat orang mungkin makan-makan, minum, ngerokok gitu ya. Walaupun itu memang cobaan ya. Kalau teman-teman lolos ya insya Allah pasti ibadah ya, amal kita itu pasti akan dilipat gandakan nantinya. Karena itu cobaan gitu ya. Cuman sepengalaman saya nih teman-teman, selama ini saya main burung, di saat di lokasi lomba itu, waduh, agak berat. Maka dari dulu itu aku biasanya nih ya, kalau udah bulan puasa seperti ini, aku mending libur untuk gantangkan burung. Ya alasannya itu tadi, wong dalam setahun ini kan kita puasa kan 1 bulan tuh. Dalam 12 bulan ini tadi, sebulan kita puasa. Ya nggak ada salahnya lah untuk kita istirahat ya. Toh gantang burung itu kan cuma hobi teman-teman ya. Oke lah. Ya kalau teman-teman memang gantang burung tetap ya itu juga satu untuk silaturahmi. Dan yang jelas di saat kamu kuat untuk menghadapi cobaan itu, wah kamu luar biasa. Dan aku pernah coba itu ya, coba seperti itu memang berat, tapi alhamdulillah masih bisa mempertahankan puasanya ya. Dan ya yang jelas ada keberkahan lah di situ, dimana kita melalui cobaan seperti itu kita bisa lalui ya. Entah waktu itu jelas juara. Terus habis itu udah juara, makan itu ditraktir ya, dan diperhatikan betul sama teman-teman itu karena tahu betul aku nggak batalin puasa, aku tidak ngerokok, aku tidak makan minum gitu ya. Mereka mungkin ya mereka udah putus untuk puasanya ya. Mereka lihat aku mempertahankan puasa ini, akhirnya mereka tuh traktir aku. Wos. Traktir sakte, wes macam-macam lah pokoknya ya. Oke lah teman-teman, seperti biasanya aja saya akan menanggapi komentar yang ditulis kolom komentar YouTube. Ini dari Karya Mantu. Mau tanya Om, saya beli murai dari teman, burungnya lagi mabung, saya belum copot semua. Tapi ekor udah tumbuh Om. Apakah harus dirawat Om atau jangan dulu dirawat supaya rontoknya dirawat supaya rontok sayap? Terima kasih Om, sehat selalu Om Sanda sekeluarga. Oke, walaupun ini agak sulit untuk dibaca ya, tapi saya paham kok apa yang dimaksud dari Karya Mantu ini tadi. Jadi gini, burung, ini satu gambaran ya, saya kasih gambaran nih teman-teman apa yang ditanyakan ini tadi. Jadi beliau itu habis beli burung, burungnya itu mabung ya, kebetulan mabung. Terus ekor itu sudah jatuh semua, udah ada pertumbuhan juga gitu ya, katanya seperti itu. Terus ada sebagian bulu sayap itu belum jatuh atau belum digantikan. Ini gimana? Gitu ya. Jawabannya tetap dikondisikan seperti mana burung mabung ya. Jadi jangan dirawat dulu. Karena kalau udah dirawat
udah dikeluarin, dimandiin, dijemur dan sebagainya. Kalau dimandiin is oke lah, nggak apa-apa, karena sesekali saja untuk dimandikan itu juga akan membantu proses pertumbuhan juga, karena burung juga kan butuh kelembapan ya. Ingat seperti mana yang saya bilang, ada beberapa kasus ciak bulu yang disebabkan itu bukan karena burung itu darahnya ciak ya, atau keturunan atau faktor genetik, bukan juga karena emosinya ketinggian, bukan juga karena EF-nya kebanyakan, bukan juga karena malnutrisi atau kekurangan nutrisi, ya, bukan karena emosi dan sebagainya. Itu jarang diduga, tetapi itu benar. Jadi di mana burung itu hilangnya kelembapan, itu juga bikin burung itu ada ciak. Karena apa? Cenderung pori-porinya kering. Ingat, burung itu tidak bisa keringetan teman-teman ya. Di saat dia kekeringan, ya, hilangnya kelembapan dalam tubuh dia juga pasti akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti mana apa? Ciak bulu itu tadi. Itu ya, itu boleh kamu mandikan. Jadi mandi ini jangan seperti mana kamu nyeting. Pengertiannya tidak nyeting, tetapi lebih ke, ya, kamu memberikan manfaat mandi itu untuk supaya burung itu tetap ada kelembapan. Oke ya. Terus tetap untuk seperti mana kotorannya itu nggak usah tiap hari kamu bersihkan ya, mandi tadi sesekali aja. Jemur, pantangan betul itu untuk jemur ya. Jangan kamu jemur dulu. Kalau masalah memberikan EF itu memang dibutuhkan supaya apa? Burung itu juga cepat nantinya untuk proses numbuh bulunya ya, kondisinya juga akan cepat prima lagi, dan juga akan membantu proses untuk cepat nyatunya bulu itu ya. Jadi udah dikerodong aja seperti mana waktu kamu mengondisikan burung itu mabung. Cukup dikerodong, ditaruh di tempat yang tenang ya, nggak usah banyak diotak-atik. Udah itu nanti ganti. Dan memang rata-rata begitu. Jadi seperti mana yang saya bilang, ini faktor alami saja menurut saya, sifat alami lah. Jadi di mana burung itu ya, entah itu burung dari ternakan atau dari hutan. Kalau dari hutan udah jelas, karena dia sudah punya insting alami ya, di mana mabuk ini adalah kondisi dia itu kan riskan ya, bukan hanya kondisinya yang tidak bagus, tetapi soal untuk dia bertahan hidup itu kan insting hutan dia agak kesulitan nih teman-teman ya. Burung itu mending nggak punya ekor daripada nggak lengkap sayapnya. Karena kalau nggak lengkap sayapnya, dia akan terbang untuk menghindari predator mungkin, atau mencari makanan ya. Itu agak kesulitan kalau bulu sayapnya nggak lengkap, apalagi sampai ambrol. Ya, dan itu umum saja memang. Nanti dari ekor dulu ya, pertama sayap sebagian, terus ekor numbuh, sayap juga numbuh yang tadinya jatuh, terus nanti ini sudah mentok, sayap yang lain akan dijatuhkan ya. Itu biasanya seperti itu memang. Dan itulah yang saya katakan insting alami burung ya. Om, burung saya dari ternakan loh Om. Ya mungkin saja, wong itu juga darah dari burung murai batu hutan tadinya kan begitu ya. Jadi masih punya lah dia itu untuk insting alami dia. Oke ya, nanti gitu aja Om dan teman-teman yang lain. Kalau tahu burungnya seperti ini, kondisinya saat ini seperti ini, jangan buru-buru dirawat, jangan buru-buru disetting gitu ya. Ingat, permasalahan burung murai batu yang belum mentok udah mulai dirawat seperti mana burung yang mau dilombakan, artinya sudah ada settingan, mulai jatah jangkrik, mulai mandi rutin, mulai jemur rutin, itu jatuhnya masalah. Biasanya nanti antara 3 bulan kemudian dia jatuhkan bulu lagi. Ya, untung kalau cuma nyulam. Kalau diambrol lagi kan kerugian. Satu itu ya. Terus gini loh, umumnya pemain burung ya, kita pemain-pemain saat ini kan rata-rata itu ya, kita nggak boleh mengelak ya, bahwa kita itu juga meniru orang-orang terdahulu. Contoh saja lah ya, ini kan udah jadi budaya juga, udah jadi pakem kita ngerawat burung. Ngerawat burung murai umumnya pagi kita keluarkan untuk kita embunkan,
kita jemur burung itu. Terus mandinya seminggu 2 kali. Terus jemurnya itu tadi antara 15 menit sampai 1 jam gitu kan ya. Jangkriknya dikasih 55. Kenapa kok harus makan jangkrik? Kenapa nggak yang lain aja? Karena budayanya begitu. Gitu loh ya. Karena kita mengikuti orang-orang terdahulu. Dan ingat, orang-orang terdahulu kita, ya, atau pemain-pemain lawas, itu saat burung murainya mabung, setelah dia mentok bulu, artinya sudah tidak ada pertumbuhan lagi, dia sudah tuntas mabung, maka dia akan menunggu burung itu atau memberikan waktu paling tidak 1 bulan, yang istilahnya apa? Menunggu bulunya kering. Om, burung itu kan bulunya kering, nggak kena air toh Om. Maksudnya kering itu nggak begitu, itu penyebutannya saja. Kan bulu itu kan waktu dia keluar pertama atau baru keluar itu kan nggak langsung keras toh teman-teman ya. Itu ada reaksi kimia yang ya seperti mana telur lah. Ya, seiring waktu kena udara seperti itu dia nanti akan mengeras dengan sendirinya. Dan itu paling cepatnya lah ya. Paling cepatnya biasanya itu diberikan kurang lebih 1 bulan ya. Sambil kita memastikan bahwa tidak ada lagi bulu yang jatuh dan tumbuh kembali. Oke? Nah, setelah 1 bulan ini kamu mau rawat enggak apa-apa, tapi hindari penjemuran. Ya kan? Oke, saya ulangi saja ya biar lebih mudah. Jadi setelah burungmu dipastikan mentok bulu atau tidak ada lagi bulu yang jatuh, dia sudah tuntas mabungnya. Di situ kamu kasih aja waktu 1 bulan, ya. Di 1 bulan pengondisian ini burung itu silakan nanti diablak, dimandikan rutin juga nggak apa-apa. Mungkin seminggu 2 kali kamu mandikan boleh, ya. Cuman hindari aja untuk penjemurannya dulu. Nggak usah buru-buru dijemur. Kamu cukup ablak aja, ya. Wong diablak saja itu burung tuh sebenarnya juga sudah mendapatkan manfaat matahari itu teman-teman, ya. Terus alasannya diablak apa? Karena burungmu kan udah lama tuh kamu kerodong terus kan ya dalam proses dia jatuh bulu. Itu tadi, itu kan lama tuh. Nah, kamu boleh nih ablak-ablak. Biar burung itu mulai beradaptasi lagi. Mulai menghirup udara segarnya lagi gitu ya. Itu, dan coba kamu nanti dalam kurun waktu 1 bulan ini untuk menjajaki bagaimana sih burungmu dengan kembalinya ke kondisinya lagi itu cepat atau tidak. Ya, itu bisa dilihat dari bagaimana aktivitas dia, bagaimana dengan kotorannya, ya, bagaimana dengan geraknya, bagaimana dengan bulunya. Kalau burung itu belum siap, walaupun nampak ya burung itu bentuknya burung dan nampak kayak burung sehat, burung sulit untuk mencapai ke kondisi prima. Kan sering saya bilang akan sulit untuk mencapai titik birahi. Nah, di waktu 1 bulan ini kamu coba jajaki burungmu. Oh, kayaknya ini kembali ke kondisi lagi nih burungnya. Udah mulai membaik nih, berangsur-angsur membaik. Oh, kayaknya kelamaan nih. Kayaknya kotorannya masih besar-besar, masih pasif burungnya. Cenderung burung itu kayak burung yang tekuk leher, diem aja, nggak semangat gitu ya. Nah, di situ mulai nih, kamu kasih aja extra fooding yang tidak kamu setting ya. Tidak usah kamu setting, kamu kasih agak banyak enggak apa-apa, yang penting burung itu tetap makan fur. Supaya apa? Biasanya burung-burung seperti ini juga itu porsi makannya itu masih banyak dia tuh. Ya. Yang maksudnya apa? Ini juga insting alami teman-teman, di mana burung itu juga pengennya mengejar kondisi primanya lagi. Maka dia makan banyak nih. Purnya dimakan, EF juga dimakan, rakus lah pokoknya ya. Setelah itu nanti kalau memang dirasa sudah, oh kayaknya udah bagus nih, ya mulai ke settingan awalnya seperti apa, dan nantinya kita juga bisa kasih settingan komplit lah ya. Lengkapnya seperti mana jemur, umbar, dan semuanya kamu silahkan nanti diberikan dengan tahapan saja. Jangan langsung mungkin jemur itu yang biasanya dulu jemurnya 1 jam, di sini kasih aja 15 menit dulu. Nanti besok kan ya kamu jemur lagi, kasih tambah lagi, kasih lama lagi sampai ke target awalnya kamu ngerawat burung itu seperti apa. Oke, paham kan ya?
Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.